أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Ma'asyiral muslimat, jemaah yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melanjutkan kembali kajian kitab dalam pembahasan fikih wanita, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit menyinggung tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya kan ya? Ada berapa kemarin yang sempat kita sebutkan? Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? Ada 8. Itu semua termaktub secara terperinci di dalam surah At-Taubah ayat 60. Dalam surah At-Taubah ayat 60 sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala siapa mereka yang berhak menerima zakat. Kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim." Kata Allah, mereka-mereka yang berhak menerima zakat adalah fuqara. Fuqara di sini orang-orang fakir, masakin dan orang-orang miskin. Kita sudah jelaskan tentang fakir dan miskin ya. Ini ada perbedaan. Kalau kita kan fakir miskin itu seperti seakan-akan sama. Fakir miskin, tapi di dalam Al-Quran itu dibedakan. Fakir beda, miskin beda. Mana yang lebih buruk keadaannya? Fakir. Lebih buruk keadaannya adalah fakir. Kemudian yang ketiga, al-amilina 'alaiha. Amil zakat. Walaupun dia orang kaya ya, tapi dia ditunjuk sebagai petugas pengambilan zakat, orang yang ditugaskan untuk datang rumah ke rumah, kemudian menghitung zakat. Nah, itu namanya amil zakat. Yang keempat, wal muallafati qulubuhum. Muallaf. Apa yang dimaksud dengan muallaf ini? Tidak hanya orang yang baru masuk Islam ya. Muallaf ini dari segi bahasa artinya orang yang ingin kita lembutkan hatinya. Orang yang ingin kita ambil hatinya supaya dia semakin lembut, semakin cinta terhadap Islam. Berarti mu'allaf ini juga termasuk orang kafir yang dia punya masa banyak. Dia tokoh, tapi tokohnya tokoh kafir dia. Dia punya masa yang banyak. Nah, kalau kita punya harta zakat, kita boleh berikan ke dia untuk melembutkan hatinya. Mana tahu dengan begitu dia masuk Islam dan akan berpengaruh kepada pengikutnya. Itu disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf itu tidak hanya orang yang baru masuk Islam, tapi orang yang belum masuk Islam juga bisa dikatakan mu'allaf. Atau bisa jadi dia seorang muslim. Bisa jadi dia seorang muslim, tapi dia seorang preman. Dia sering mengganggu kenyamanan orang beribadah. Dia sering mengusik orang. Preman dia muslim. Nah, preman yang seperti ini yang kita khawatir gangguan-gangguannya terhadap umat Islam, boleh orang yang seperti ini diberikan zakat. Jadi makna mu'allaf ini sangat luas ya. Tidak hanya dibatasi makna mu'allaf ini hanya orang-orang yang baru masuk Islam. Kadang ada yang mengaku, saya mu'allaf Pak Ustadz, tolonglah bantuannya. Ketika ditanya, ibu masuk Islamnya udah berapa tahun? Udah 15 tahun yang lalu Ustadz. Masya Allah, 15 tahun yang lalu masih nyebut mu'allaf terus gitu. Gimana caranya kok udah 15 tahun yang lalu bawa surat masuk Islam dan itu udah tidak disebut lagi mu'allaf. Udah jauh sekali 15 tahun lamanya. Nah, kadang ada yang
ya mengambil kesempatan seperti itu. Ada kepentingan-kepentingan yang lain. Kadang dia bawa surat keterangan masuk Islamnya hanya sekedar untuk meminta-minta, jadi profesinya gitu. Nah, ini tidak perlu dan tidak wajib bagi kita untuk menyalurkan ini kepada mereka. Baik, yang kelima, wafir riqab. Riqab itu budak. Budak ini ada beberapa jenis ya. Ada budak yang memang sudah soleh, dia baik, lalu kemudian dibebaskan oleh tuannya. Ada budak yang namanya mukatab. Mukatab ini telah dipersyaratkan oleh tuannya. Kamu bebas kalau kamu mau bayar misalnya 100 juta, kata tuannya. Jadi dipersyaratkan oleh tuannya, kamu boleh bebas menjadi seorang yang merdeka, cuma kamu harus bayar, dirimu itu tebus sebesar 100 juta. Nah, 100 juta kan berat bagi dia untuk mengumpulkan itu. Dia baru terkumpul 10 juta, dia setor ke tuannya 20 juta. Nah, sisa-sisanya itu bisa digunakan dari harta zakat untuk membebaskan budak tersebut. Kemudian yang keenam, gharim. Gharim itu adalah orang yang berhutang. Baik itu hutangnya untuk dirinya sendiri, untuk kebutuhannya sendiri, tapi kebutuhannya di sini kebutuhan pokok ya, bukan kebutuhan yang aneh-aneh. Saat ini dia tidak butuh mobil misalnya, dia minta zakat karena dia terlilit hutang. Terlilit hutangnya itu karena ya dia ngangsur apalah, yang sesuatu itu bukan kebutuhan gitu, hanya sebagai penyempurna kehidupan dunianya, hanya sekedar penyempurna kebahagiaan dunianya. Nah, ini kalau dia berhutang dalam hal-hal yang seperti ini, lalu kemudian dia terlilit hutang, ya tidak ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat kita dan berikan kepada orang tersebut. Tapi kalau dia berhutang memang untuk menafkahi keluarganya, untuk ngontrak rumah misalnya, sudah habis kontrakannya, kemudian dengan begitu dia berkomitmen untuk membayar kontrakan itu, tapi sampai saat ini dia belum bisa, padahal dia masih ngontrak dan itu ngutang gitu. Sedangkan jatuh temponya udah 1 bulan lagi gitu. Maka orang-orang seperti ini karena memang hutang yang dia dia lakukan itu adalah suatu hal yang menjadi kebutuhannya, maka itu tidak masalah bagi kita untuk memberikan harta zakat kita kepada mereka yang terlilit hutang. Baik, yang ketujuh, fi sabilillah. Fi sabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah, mereka yang menegakkan kalimat Allah. Ini adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang ingin berangkat haji. Ada orang yang ingin berangkat haji, lalu kekurangan misalnya, kurangnya 20 juta lagi, maka 20 juta itu bisa ditutupi dari harta zakat. Boleh. Dia sudah daftar misalnya, ternyata tahun ini keluar namanya untuk berangkat. Namun di tahun ini karena kondisi ekonominya tidak membaik, akhirnya ketika disuruh melunasi 20 juta lagi, dia nggak punya uang. Nah, 20 juta ini boleh ditutupi dari harta zakat. Karena orang yang sedang haji, dia termasuk orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Pertanyaannya, boleh nggak harta zakat itu digunakan untuk membangun masjid atau membangun sekolah, pesantren misalnya? Boleh atau tidak? Termasuk fisabilillah atau tidak itu? Termasuk fisabilillah atau tidak? Bangun pesantren, bangun masjid, uang zakat. Masjid masuk. Iya, maksudnya masjid, sekolahan di sini sekolahan agama ya, bukan sekolahan pesantren ya, bukan sekolahan biasa. Yang maksud di sekolahan di sini pesantren. Nah, ada sebagian ulama mengatakan boleh-boleh saja, karena dia termasuk persiapan untuk menghilangkan kebodohan pada seorang muslim, dan itu bagian daripada jihad. Orang menuntut ilmu
belajar, kan jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kharaja, barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah. Sama seperti apa yang kita lakukan saat ini, kita keluar dari rumah, kita menuntut ilmu, ini sama seperti kita sedang berada di jalan Allah, sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kita pulang lagi nanti ke rumah. Nah, sebagian ulama mengatakan begitu juga dengan masjid. Boleh harta zakat itu dikeluarkan untuk pembangunan masjid. Ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Harta untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren itu dari hibah, dari wakaf, dari infak, sodako, boleh, silahkan. Infak, sodako, wakaf, hibah dan seterusnya, itulah digunakan untuk membangun masjid dan pesantren. Ada yang merinci, dan ini pendapat yang kuat. Dan ini pendapat yang saya lebih cenderung kepadanya, dirinci. Kalau pembangunan masjid atau pesantren tempat seorang anak-anak lah ya, tempat anak-anak yang belajar agama, dan itu adanya di tempat minoritas muslim, maka harta zakat itu boleh kita salurkan ke sana untuk pembangunan masjid. Karena masjid itu sangat berharga bagi mereka. Sekolah-sekolah itu tempat menuntut ilmu syar'i, ilmu agama di tempat minoritas itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Dan itu adalah bagian daripada jihad mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka bisa belajar, bisa sholat 5 waktu. Nah, kondisi yang seperti ini, yang ketiga ini, maka boleh ketika ada yang menawarkan proposal atau apa untuk pembangunan masjid di daerah minoritas misalnya, nah boleh kalau kita pas di bulan ini sudah jatuh tempo untuk pengeluaran zakat mal kita, karena sudah berlalu 1 tahun, kemudian sudah sampai nisabnya, kemudian kita melihat di daerah itu sangat perlu sekali sekolah, maka boleh kita salurkan zakat kita kepada mereka. Baik, yang ke-8, yang terakhir, yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Ibnu apa Ibnu? Ibnun anak ya. Bin, Ibnun itu anak. Sabil itu jalan, berarti anak jalanan. Anak jalan. Anak jalan ini jangan kita bayangkan anak jalan yang nongkrong-nongkrong pinggir jalan itu. Bukan. Yang bertato, yang apa, bukan. Tapi anak jalanan di sini maksudnya apa? Musafir. Orang yang musafir lalu kemudian dia kehabisan bekal. Uang di ATM-nya udah habis. Kemudian dia mau menghubungi keluarganya di kampung, mungkin HP-nya hilang atau apa, nggak bisa lagi dia menghubungi saudara-saudaranya yang ada di kampung. Lalu kemudian dia mampir ke masjid atau musalla Al-Marjan ini. Ya, kemudian dia minta bantuan untuk dipulangkan sampai ke kampung halamannya. Nah, boleh para jamaahnya berinisiatif belikan tiket. Ternyata tiket ini dibelikan dari harta zakatnya. Boleh, tidak ada masalah. Nah, itu tidak mengapa. Ya. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah kepada zakat fitri. Atau istilah kita sering didengar dengan zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat fitri. Hukum zakat fitrah sendiri, hukumnya apa? Wajib. Bagi siapa? Bagi semua. Baik dia merdeka maupun hamba sahaya, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia sudah baligh maupun belum baligh. Jadi semua. Yang penting dia adalah muslim. Yang penting catatannya adalah dia muslim. Jadi semua dibebani untuk membayar zakat fitrah ini. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma dan 1 sok gandum kepada setiap hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa. Yang penting catatannya adalah mereka kaum muslimin. Itu catatannya. Baik. Apa hikmahnya zakat fitrah ini dikeluarkan?
Zakat fitrah ini dikeluarkan kapan? Setahun sekali kan? Setahun sekali. Jadi di akhir-akhir atau di penghujung bulan Ramadan. Nah, itu waktu di mana biasanya kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu pertama hikmahnya menampakkan kasih sayang kita kepada orang miskin, menampakkan bukti kita ini cinta sayang kepada sesama kita, mereka orang fakir, mereka orang miskin. Lalu kemudian kita ingin menumbuhkan kebahagiaan pada diri mereka. Jangan sampai di hari Lebaran masih ada sebagian kaum muslimin yang sedih. Apa yang dia sedihkan? Besok dia nggak bisa makan. Pas hari takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaum muslimin yang sedang bergembira menyambut hari raya, ternyata ada sebagian kaum muslimin yang masih bersedih karena keesokan hari dia mau sholat Idul Fitri, dia tidak punya makanan di rumah. Nah, untuk menghilangkan kesedihan mereka, untuk membahagiakan mereka, bentuk kasih sayang kita kepada mereka, maka itulah fungsi daripada atau hikmah daripada zakat fitrah. Yang kedua, hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua adalah pensuci bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu kan nggak mungkin dia tidak memiliki cacat dalam pelaksanaan puasanya. Kadang ada orang yang berpuasa dia cakap kotor. Ada atau tidak? Ada. Kadang ada orang yang berpuasa dia bisa menahan mulutnya, tapi dia melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Banyak perkara yang sia-sia yang kadang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Seharian dia nonton terus, seharian tidur terus. Itu kan perbuatan yang sia-sia. Nah, untuk menyempurnakan kembali ibadah puasa yang dilakukan oleh yang berpuasa tadi, untuk mensucikan, membersihkan jiwa orang yang berpuasa yang mungkin terdapat cacat dalam pelaksanaannya, maka itulah hikmahnya kenapa dikeluarkan zakat fitrah bagi orang yang berpuasa tersebut. Jadi dua hikmahnya, yang pertama tadi untuk menggembirakan, membahagiakan orang miskin. Yang kedua, untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa karena di dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan-kekurangan yang didapatkan. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada siapakah zakat fitrah ini diwajibkan? Kepada siapakah zakat fitrah ini diwajibkan? Maka jawabannya adalah kepada orang yang memiliki makanan pokok untuknya dan untuk orang yang ada di bawah tanggungannya selama satu hari itu, di hari Idul Fitrinya. Paham Ibu? Kepada siapa diwajibkan? Kepada orang yang memiliki makanan pokok. Jadi kalau dia keluarkan zakat fitrahnya sekeluarga, dia, kepala keluarganya dan keluarganya dia keluarkan, maka masih tersisa makanan pokoknya di rumah hanya sekedar untuk satu hari saja di Idul Fitri itu, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau dia keluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan keluarganya, tapi di rumahnya nanti nggak ada lagi makanan pokok, berarti besok di Idul Fitri dia nggak punya makanan, anak istrinya kelaparan. Orang seperti ini wajib atau tidak mengeluarkan zakat? Tidak. Bahkan dia wajib menerima zakat. Jadi orang yang menerima zakat, dia bisa jadi dalam waktu yang sama wajib pula mengeluarkan zakat. Paham Ibu? Kami ulangi, orang yang menerima zakat, fakir, miskin, mereka menerima zakat. Di waktu bersamaan, dia juga dibebani untuk mengeluarkan zakat. Selama ketika dia mengeluarkan zakat itu, masih ada makanan pokok yang tersisa di rumahnya, minimal hanya untuk satu hari, yaitu di hari H-nya itu. Satu hari 24 jam, berarti dari malam takbiran, itu harus ada makanan dia sudah ada di rumahnya untuk dirinya, keluarganya sampai esok malamnya lagi. Satu hari aja.
Kalau masih tersisa berarti sisanya itulah dia wajib zakatkan. Zakat fitrah. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah terkait dengan kepada siapa ini diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Faedah yang pertama, jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Lais, Imam Ahmad, Imam Ishaq, semoga Allah merahmati mereka semuanya, mereka berpendapat bahwa seorang suami wajib mengeluarkan zakat atas istrinya. Jadi suami sebagai kepala keluarga, dia wajib mengeluarkan zakat istrinya, sebagian tambahan dari nafkahnya. Jadi nafkah itu perkara yang sudah wajib. Nah, untuk istri sendiri itu yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah kepala keluarga, suami. Kecuali ada sebagian pendapat ulama seperti Abu Hanifah yang mengatakan kalau dia seorang istri punya harta untuk bisa dikeluarkan zakat fitrahnya, berarti dia mengeluarkan sendiri gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Kalau saya tanya ibu-ibu sekalian di sini, ibu-ibu biasanya yang mengeluarkan zakat fitrahnya suaminya atau harta sendiri? Suami ya. Berarti ini adalah pendapat jumhur. Ibu berarti mengambil pendapat jumhur. Jumhur mengatakan seperti itu. Ada sebagian ulama mengatakan, ya kalau seorang istri itu punya simpanan, punya harta sendiri, ya dia keluarkan. Enggak banyak kok, sebanyak 3 kilo untuk dirinya sendiri saja. Adapun anaknya, itu kewajiban suami. Kewajiban ayahnya. Tapi terkhusus istri, wanita, maka kalau bisa dia mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri, keluarkan zakat fitrah itu sendiri. Dia salurkan sendiri. Nah, itu sebagian pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Baik, yang kedua, seorang suami tidak wajib mengeluarkan zakat atas istrinya yang belum digaulinya. Bisa jadi dia nikah pas di malam takbiran. Nikah, dia akad nikah. Tapi di malam itu dia langsung mungkin pulang kampung lagi safar dan dia belum menyentuh istrinya. Siapa yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah istrinya tadi? Istrinya sendiri. Kenapa? Karena dia belum menggaulinya. Karena tidak wajib suaminya untuk mengeluarkan zakat fitrah istrinya. Bagus. Tidak ada masalah. Tapi kayaknya nggak mungkin gitu ya. Ada nggak terjadi seperti itu? Orang ringan banget kok, cuma berapa sih kalau kita zakat fitrah? 2,5 kilo atau 3 kilo lah ya. 3 kilo gitu, 2,5 sampai 3 kilo. Itu kalau misalnya tidak dikeluarkan oleh suaminya, ini bisa jadi nanti akan ada nilai cacat nih buat suaminya. Cacat nanti suaminya nih. Masa iya baru nikah untuk mengeluarkan zakat fitrah istrinya aja nggak bisa gitu. Ini gimana ke depannya nanti anak saya nih gitu. Jadi cacat gitu penilaiannya. Kayaknya jarang terjadi ya. Jarang terjadi. Kayaknya di awal-awal itu malah dia harus lebih perhatian sama istrinya. Walaupun belum disentuh, belum diapain, tetap dia harus menampakkan perilaku yang baik. Perilaku yang baik kepada istri dan kepada keluarga istrinya. Tapi kalau memang itu terjadi, ya memang tidak kewajiban, bukan kewajiban suami untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi kita sebagai orang tua, kita paham masalah ini, udah kita kasih tahu aja ke anak perempuan kita, kamu keluarkan aja zakat fitrah kamu sendiri. Barangkali nanti suamimu lupa atau apa, udah kamu keluarkan aja. Ada masalah, karena kita sudah mempelajari hukum ini. Jangan sampai kita nunggu, ternyata sudah berlalu nanti sholat Idul Fitri, kemudian baru ketahuan ternyata suaminya lupa atau apa mengeluarkan zakat fitrah istrinya, akhirnya ya berdosa. Double berarti yang keduanya menjadi hukumnya sunnah. Yang pertama wajib, yang keduanya sekedar pahala sunnah saja yang didapatkan, sedekah biasa. Ada orang tua seperti itu ya. Kadang kita sudah keluarkan di sini, nanti di kampung sana dia keluarin lagi gitu. Yang di kampung sana hukumnya sunnah. Yang kita keluarkan sendiri karena itu kewajiban kita, maka itu hukumnya wajib yang berupa zakat fitrah. Yang dikeluarkan lagi oleh orang tua kita di kampung sana,
Dan kadang dia minta uangnya ke kita juga gitu. Kirimin ya, saya mau bayarin zakat fitrahnya di sini katanya. Ya udah, kita kan sebagai anak, ya hal-hal yang ringan seperti itu insya Allah bisalah kita kirimkan. Nah di sana ternyata dikeluarkan lagi oleh orang tua atas nama kita, maka kita akan mendapatkan pahala sedekah sunnah biasa. Baik, yang berikutnya, faedah yang berikutnya, jika seorang istri membangkang kepada suaminya. Membangkang ini maksudnya tidak taat gitu ya, sering ngomelin suami misalnya. Nah, dalam kondisi seperti ini suami tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah buat istrinya. Jangankan zakat fitrah, kata para ulama, nafkah pun boleh tidak diberikan sebagai hukuman bagi istri yang membangkang. Begitu juga zakat fitrah. Ya, yang berikutnya, jika seorang istri adalah wanita ahli kitab. Siapa ahli kitab ini? Nasrani dan Yahudi. Bisa jadi ada seorang muslim ternyata dia nikah dengan perempuan Nasrani. Perempuan Nasrani, orang Kristen misalnya. Perempuan istrinya itu Kristen. Nah, istrinya ini yang masih status ahli kitab Kristen, maka tidak ada kewajiban bagi suami itu mengeluarkan zakat fitrah buat istrinya. Kenapa tidak wajib? Karena dia bukan bagian daripada muslim. Dia bukan muslimah. Tadi kita sudah garis bawahi, semua orang wajib mengeluarkan zakat fitrah kecuali non muslim. Garis bawahi tadi kan muslimnya yang kita garis bawahi tadi. Kalau dia non muslim berarti walaupun dia bagian daripada keluarga kita, walaupun dia adalah orang yang kita nafkahi, tapi dia tidak bagian daripada muslim dan muslimah, maka tidak ada kewajiban bagi kepala keluarga untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Baik, pindah pada poin yang berikutnya. Ukuran zakat fitrah. Berapa tadi ukurannya dalam hadis? 1 sok. 1 sok itu kalau digambarkan dengan gambaran yang mudah, 2 telapak tangan kita digabungkan, lalu itu diisilah beras misalnya. Serok beras dengan 2 telapak tangan kita. 1, kemudian 2, 3, 4. Kira-kira 4 kali serokan. Tapi dengan menggunakan 2 telapak tangan ya. Telapak tangannya di sini bukan telapak tangan anak umur 5 tahun. Bukan juga telapak tangan orang yang gede banget telapak tangannya. Jadi ukurannya sedang. Kata para ulama, kalau beras itu ya kira-kira diukur dengan 2 telapak tangan tadi sampai 4 kali, dikali 4, ya kira-kira 2,5 kilo lah. 2,5 kilo beras. Kemudian untuk lebih aman, para ulama menganjurkan lebihkan aja. Jadi 3 kilo itu lebih aman gitu. Karena ada yang berpendapat 2,7 on. Ada yang berpendapat 2,7 on. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,3, macam-macam. Nah, mending lebih aman kita lebihkan menjadi 3 kilo. Kalau lebihnya 2 on, 3 on, ya itu menjadi hitungan sedekah bagi kita. Tapi kalau kurang, khawatirnya kurang, itu nanti cacat dan bisa jadi terancam tidak sah zakat fitrah yang kita keluarkan. Baik. Beras yang kita keluarkan itu beras yang biasa kita makan ya. Sehari-hari itu berasnya 1 liternya atau 1 kilonya berapa yang kita beli. Jangan pula kita beli biasanya makan kita sama keluarga per kilonya, misalnya per kilonya itu sekitar 15.000, tapi kita belikan untuk zakat fitrah yang harga 10.000. Nggak boleh. Yang di atas daripada itu lebih bagus. Level berasnya itu kita beli yang lebih bagus lagi, lalu kemudian kita zakat fitrahkan, itu lebih baik. Tapi minimal adalah apa yang kita makan di rumah, itulah yang kita zakat fitrahkan. Ustadz, saya nggak makan beras. Makannya apa di rumah? Makannya nasi. Enggak, maksudnya ada yang nggak makan nasi. Mohon maaf. Ada yang nggak makan nasi. Ada nggak yang nggak makan nasi? Makanannya mie. Masya Allah. Berarti gandum itu ya? Bukan juga gandum? Bukan.
Ya udah, tepung. Berarti yang dikeluarkan adalah pada umumnya di daerahnya itu makanan pokoknya apa? Karena ada yang memang dia menjaga kesehatannya untuk menjaga kebugaran tubuhnya, dia nggak makan nasi. Ya, ya berarti dia sesuaikan aja dengan daerah itu. Mayoritasnya orang makanan pokoknya apa? Oh ternyata makanan pokoknya jagung. Ya udah keluarkan jagung. Oh makanan pokoknya di daerah itu beras, nasi, ya keluarkan beras. Keluarkan beras sebagai zakat fitrahnya. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan ini, kata para ulama tidak dibenarkan ya mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai makanan pokok. Bisa jadi dengan diuangkan, bisa jadi dalam bentuk uang atau dalam bentuk yang lain yang senilai dengan makanan pokok yang harus dikeluarkan. Misalnya makanan pokok yang harus dikeluarkan 3 kilo. Itu uangnya misalnya sekitar 50.000 misalnya. Dibeliinnya ayam 1 ekor sebagai zakat fitrahnya. Ayamnya hidup lagi. Terus dipelihara sama orang miskin, itu kan manfaatnya lebih baik. Nanti dia beranak pinak semakin banyak ayamnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Atau mungkin ada orang yang mengeluarkannya dengan senilai daripada harga itu ya seperti uang ya. Langsung uang 50.000 dia kasihkan untuk per orang. Kalau ada 5 orang di keluarganya tersebut, kalikanlah 5. 250.000 dia serahkan kepada fakir miskin. Nah, sejumhur ulama mengatakan itu tidak dibenarkan. Tetap harus dibelikan dalam bentuk makanan pokok. Itu pendapat yang kuat. Walaupun ada beberapa ulama lah ya, dari kalangan mazhab itu ada satu ulama, Abu Hanifah, beliau berpendapat boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Boleh. Nah, wallahu alam bisawab, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, kecuali dalam kondisi tertentu. Dalam keadaan sangat mendesak, kita udah muter-muter cari beras udah nggak ketemu. Malam itu, ternyata di malam takbiran itu orang-orang tadi terakhir Ramadan terakhir hari ini, orang udah borong beras sana. Kita di malam harinya baru teringat belum bayar zakat fitrah. Kita udah cari sana, tokonya tutup, pergi ke pasar ini, berasnya habis, pergi lagi ke supermarket ini, udah nggak ada lagi, habis. Apa yang harus dilakukan? Ya udah, bayarkan dengan uang karena dalam kondisi mendesak seperti ini. Tidak ada masalah. Tapi hukum asalnya bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, kecuali dalam kondisi-kondisi darurat, kondisi-kondisi yang sangat mendesak yang membuat kita harus mengeluarkan dengan uang, ya tidak ada masalah insyaallah. Baik. Wajib mengeluarkan zakat fitrah itu kapan waktunya? Sebelum sholat Id dikerjakan. Jadi sebelum imam melaksanakan sholat, baru kemudian khutbah biasanya kan. Nah, sebelum didirikan sholat Idul Fitri, maka itulah waktu di mana kita mengeluarkan zakat fitrah. Boleh nggak mengeluarkan zakat fitrah itu di awal bulan Ramadan? Puasa pertama nih, besok puasa diumumkan oleh pemerintah, besok kita puasa. Puasa dia besok, kemudian dia keluarkan zakat fitrahnya. Boleh atau tidak? Enggak, besoknya dia mengeluarkan. Besoknya. Jadi besok puasa nih. Ketemulah dia sama puasa, dia berpuasa. Nah, di hari pertama puasa itu dia keluarkan zakat fitrahnya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak nih. Kenapa, Bu? Zakat fitrah tadi hikmahnya untuk apa? Untuk menyempurnakan puasanya. Masya Allah. Baik. Nah, di sini ada penjelasan para ulama. Ada waktu yang boleh dikeluarkan zakat fitrah. Ada waktu yang disunnahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ada waktu yang wajib dia mengeluarkan zakat fitrah.
Paham? Dibagi. Jadi ada penjelasan dan perincian dari para ulama, tapi dalam buku ini tidak ada ya. Ada waktu yang boleh, paham? Ada waktu yang boleh untuk seorang itu mengeluarkan zakat fitrah. Ada waktu yang sunnah bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan ada waktu yang wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Kapan dikatakan seorang itu boleh mengeluarkan zakat fitrah? Tatkala dia sudah masuk bulan Ramadan. Masuk di bulan Ramadan, awal bulan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, yang penting dia sudah ada pada bulan Ramadan, maka di waktu itu dia sudah boleh untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Boleh ya. Boleh itu berarti tidak ada keutamaan yang dia dapatkan. Nah, ada waktu yang disunnahkan. Waktu yang disunnahkan seorang itu mengeluarkan zakat fitrah adalah di hari pertama atau kedua sebelum Idul Fitri. Berarti Hamin namanya ya. Hamin ya. Hamin 1 atau Hamin 2. Berarti di Ramadan ke-27 atau 28, 29. Nah, Hamin 3 juga masih dikatakan sunnah, waktu yang sunnah. Ada yang mengatakan Hamin 1 dan Hamin 2 saja. Nah, di dua hari ini adalah hari di mana kita sudah dianjurkan itu. Ayo diingatkan. Diingatkan untuk zakat fitrah. Bahkan terkadang di masjid-masjid itu sudah membuka penerimaan zakat fitrah itu kapan biasanya? Kalau di sini? Seminggu sebelumnya malah kan? Boleh nggak kita keluarkan tuh? Boleh, nggak ada masalah seminggu sebelumnya. Tapi kan nanti mereka menyalurkannya kan di 2 hari sebelum itu kan? Biasanya kita cuma nitipin doang nih di hari, misalnya di hari ke-25 Ramadan. Kita bawa, takutnya nanti kita lupa, apalagi udah persiapan mudik kan? Udah persiapan mudik, udah banyak barang-barang yang dikumpulkan di rumah, ingatnya bawa ini, bawa itu. Khawatir nanti zakat fitrahnya terlewatkan. Di tanggal 25-nya atau sebelum tanggal 25-nya dia sudah titipkan dulu ke panitia. Tolong saya titipkan ya, ini zakat fitrah kami dan keluarga. Tolong disalurkan. Padahal dia mengeluarkannya itu di tanggal 23 Ramadan misalnya. Tidak ada masalah, nanti panitia itu akan menyalurkannya di hari-hari yang sunnah tadi. Paham? Ada waktu yang dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Sebelum sholat id. Sesaat sebelum sholat id. Jadi sesaat ya. Bisa jadi habis sholat subuh. Assalamualaikum. Habis sholat subuh dia takbir apa semuanya. Kemudian dia bersiap-siap mau sholat ke lapangan. Dia ingat belum mengeluarkan zakat fitrah. Tadinya dia ulur-ulur, nantilah di hari ke-29. Dia sibuk dengan ibadahnya, sibuk dengan persiapan dan lain hal. Kemudian lupa di hari 30 juga dilupakan. Akhirnya ketika dia mau berangkat sholat, teringat dia belum mengeluarkan zakat fitrah. Udah di waktu yang buru-buru seperti itu adalah waktu yang wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya, itu mungkin perincian daripada kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Mungkin ada pertanyaan lain misalnya. Bagaimana dengan seorang yang lahir ya? Lahir anak bayi lahir di malam takbiran. Sudah boleh atau sudah wajib nih? Wajib nggak anak itu dibayarkan zakatnya? Hah? Coba perhatikan pertanyaannya. Dia lahirnya di malam takbiran. Tadi saya sebutkan apa? Kapan lahirnya? Malam takbiran kan? Wajib nggak dikeluarkan zakatnya itu? Hah? Ada orang yang di bulan Ramadannya meninggal. Dia meninggal di tanggal 20 Ramadan. 20 Ramadan meninggal. Wajib nggak kita bayarkan zakat fitrahnya? Hah? Dia meninggalnya di bulan Ramadan, di tanggal 27 Ramadan misalnya. Atau di akhir-akhir Ramadan, di tanggal 29 Ramadan misalnya. Wajib nggak kita bayarkan zakat fitrahnya?
Sama tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan orang yang lahir di apa tadi? Di malam takbirannya. Udah habis nih Ramadan, tenggelam matahari, habis. Orang udah mulai bertakbir malam takbirannya. Nah, kata para ulama, kondisi dua kasus ini tidak wajib bagi orang tua dari bayi tersebut atau ahli waris dari orang yang meninggal ini untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Tidak wajib. Tapi Ustaz, kalau kami sebagai keluarga mau ngeluarinnya gimana? Ya boleh aja. Boleh, kata para ulama, boleh, silahkan. Untuk kehati-hatian, karena ada sebagian yang mengatakan ya wajib, ada sebagian, tapi pendapat itu tidak kuat ya. Kalau kita mau keluarkan untuk kehati-hatian, untuk orang yang sudah mendapatkan bulan Ramadan, apalagi dia di akhir-akhir Ramadan misalnya, Ustaz, saya mau mengeluarkan zakat fitrah buat orang tua saya yang meninggal tanggal 27 Ramadan. Ya udah keluarkan, gak ada masalah. Tapi itu tidak wajib ya. Oh iya, gak apa-apa Ustaz. Udah, keluarkan. Begitu juga anak yang lahir di malam takbiran, jam 9 malam lahir anaknya. Dikeluarkan ke zakat fitrahnya itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah ketika seorang meninggalnya di malam takbiran. Paham? Ada orang dari Ramadan pertama, kedua, sampai seterusnya di akhir Ramadan, di malam takbirannya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal. Nah, orang seperti ini wajib atau tidak mengeluarkan zakat fitrah? Wajib, karena dia mendapati Ramadan dan mendapati Idul Fitri. Sama kasusnya kalau anak lahir, seorang bayi lahir ke dunia ini di jam 15 menit lagi sebelum maghrib, berarti Ramadan terakhir. Paham? Tergambar nih? Jadi tiba-tiba di jam-jam berapa tuh biasanya maghrib? Jam 6 kurang 15 lah ya. Sore, jam 6 kurang 15 sore, lahir anaknya. Berarti dia mendapatkan Ramadan nih, sesaat, cuma 15 menit dia dapat Ramadan itu. Kemudian dia dapat Idul Fitri, malamnya udah langsung Idul Fitri. Maka anak yang lahir sesaat di bulan Ramadan itu hukumnya wajib atau tidak wajib nih? Wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Bisa dipahami, Bu? Kasus-kasus yang pertama, yang kedua dan seterusnya tadi. Ada yang tidak wajib, ada yang wajib. Nah, kapan itu? Ya, silahkan untuk diingat-ingat kembali. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu sedekah sunnah. Sedekah sunnah. Kita sudah jelaskan zakat mal, zakat jenis-jenisnya juga banyak. Kemudian kita juga jelaskan ada zakat fitrah. Nah, sekarang ada sebagian harta yang juga dikeluarkan, tapi dalam bentuk yang tidak wajib. Nah, itulah disebut dengan berarti ada sedekah yang wajib. Sedekah wajib itu seperti zakat dan seterusnya. Ada sedekah sunnah. Sedekah sunnah tentu memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya karena syariat kita sangat menganjurkannya. Bisa kita lihat di antara keutamaan sedekah ya. Di surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan ya Al-Baqarah ayat berapa tadi? 261. Perumpamaan orang-orang yang berinfak mengeluarkan harta mereka di jalan Allah, itu perumpamaannya seperti satu benih. Satu benih yang ditanamkan, satu biji ditanam, lalu kemudian biji itu tumbuh menjadi 7 cabang. Ada benih yang kita tanam, lalu dia hidup, tumbuh, memiliki 7 cabang. Dan setiap 7 cabang itu memiliki buah 100.
100 buah. Berarti dikali berapa ini? Kali 7 kan? Tadi kan ada 7 cabang tuh. Setiap cabangnya memiliki berapa buah? 100. Berarti 100 kali 7. Berapa berarti hasilnya? Yang dia panen 700. Padahal yang dia tanam berapa? 1. Nah, seperti itulah perumpamaan orang yang bersedekah. Coba kalau kita permisalkan. Misalnya 1000 yang kita tanamkan, yang kita sedekahkan. Berarti 1000 yang kita sedekahkan tadi akan tumbuh berapa cabang? 7 cabang. Setiap cabangnya itu ada uang 1000 sebanyak 100. Berarti berapa uangnya itu? 700 apa ini? 700 ribu. 700 rupiah atau ribu nih? 700 ribu kali 7. Hah? Berapa? 49 apa? 49 juta, 490 juta. 4 apa ini? 4 juta 900. Ayo berapa? 4 juta 900. Begitulah permisalan, Masya Allah ya, keutamaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma sedekahnya 1000, tapi dibalas oleh Allah berapa? 4 juta 900. Bayangkan kalau di hari itu kita bersedekahnya cuma 2000, 5000. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Kadang kan ada tuh terlalu maksa tuh ustadznya. Ibu-ibu sekalian, hari ini ibu bawa apa ini? Hah? Bawa apa semuanya? Nah, bawa sini, sedekahkan. Nanti akan diganti oleh Allah. Oh, ternyata ada orang yang merasa kerugian, berikan segini, nunggu setahun 2 tahun. Ustadz, saya sampai saat ini belum ada gantinya. Nah, itu bahaya. Nggak usah banyak-banyak dulu. Kita membiasakan diri kita dengan sedekah yang sedikit, tapi niatnya ikhlas, benar-benar tulus. Ya, harapan kita Allah akan ganti itu di dunia dan akhirat. Walaupun tidak diganti di dunia, minimal Allah akan ganti di akhirat. Nah, itu yang kita harapkan. Tidak pun Allah ganti di dunia ini, tapi yang kita harapkan besar daripada itu adalah Allah menggantinya pahala yang begitu besar nanti di akhirat. Bayangkan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 gitu. Pahala yang begitu besar. Ini luar biasa. Tapi biasanya memang orang yang bersedekah, berbuat baik di dunia ini, maka Allah akan balas pula di dunia. Nah, Allah mudahkan, insya Allah. Insya Allah itu menjadi keyakinan kita. Cuma jangan sampai tujuan daripada kita bersedekah supaya mendapat keuntungan dunia. Nah, ini bahaya. Berarti niatnya sedekah itu bukan lagi karena Allah, tapi wah, saya bersedekah nih 1000 bisa diganti 4 juta 900, kan lumayan nih. Dia masukkan ke kotak infak 1000, dia tunggu bertahun-tahun kok nggak ada nih, udah berapa puluh ribu saya udah sedekah nih. Nah, jangan seperti itu. Niatnya berarti dia sedekahnya memang untuk mengharapkan dunia. Baik. Dalam ayat yang lain, surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullah qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah dari laki-laki dan orang yang bersedekah dari perempuan, wa aqradullah, sungguh mereka ini telah meminjamkan harta mereka kepada Allah. Bayangkan, bahasa yang Allah gunakan itu bahasa yang sangat-sangat luar biasa untuk memotivasi kita. Sangat-sangat luar biasa bahasa yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Perumpamaan orang yang bersedekah. Seperti orang yang meminjamkan hartanya kepada siapa? Pada Allah. Ibu-ibu ragu nggak kalau sudah meminjamkan harta kepada Allah? Ragu nggak diganti atau tidak diganti oleh Allah? Ragu nggak? Jangan-jangan nggak diganti sama Allah nih. Ada nggak keraguan seperti itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin ada keraguan pada diri kita. Selama Allah sudah mengatakan
orang yang bersedekah, baik dia laki-laki maupun perempuan, mereka itu telah meminjamkan harta mereka kepada Allah. Kalau kata pinjam, Bu, saya pinjam dulu ya bukunya. Kira-kira saya kembalikan atau tidak lagi? Kalau tidak saya kembalikan, namanya apa? Nyuri kan, ngambil. Bukan bahasanya minjam. Kadang ada tuh bahasa, dia menggunakan bahasa halus. Bu, minjam apa namanya? Minjam ininya ya gitu. Apalah gitu. Tapi nggak dibalikin lagi. Nah, lihat, kata pinjam itu secara bahasa kita itu pasti akan dikembalikan. Berarti kalau Allah kita pinjamkan ini, dikembalikan lagi oleh Allah atau tidak? Pertama kita sudah percaya, ini Allah loh yang minjam. Berarti akan ada suatu hal yang pasti kita yakini Allah akan kembalikan lagi. Baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Jangankan Allah yang minjam ya. Teman kita saja, teman kita, teman dekat. Ini teman dekat nih. Dia orang kaya raya. Orang kaya raya luar biasa. Tapi suatu perjalanan dengan kita, lalu kemudian dia ngecek-ngecek dompetnya, bukan habis, lupa bawa dompet, sedangkan kita punya uang nih. Kita ini orang receh-recehan lah, apalah, bisa lah kalau untuk traktir dia sebenarnya bisa gitu. Yang kecil-kecil bisa. Tapi masalahnya dia ngajak kita ke restoran besar. Habis uangnya atau lupa dia bawa dompet, dia bilang ke kita, Bu, mohon maaf dompet saya lupa. Kemudian dia pinjam ke kita. Bu, boleh nggak pinjamin saya uang 1 juta? Oh iya, saya nggak ada uang cash, tapi ada di ATM, sebentar ya. Kita akan mengatakan seperti itu tidak? Sebentar ya, kita akan buru-buru nih. Buru-buru ambil dulu ke ATM, kemudian ambil 1 juta, kita berikan. Apa yang menjadikan kita percaya meminjamkan uang 1 juta kepada orang ini tadi? Hah? Satu, teman. Yang kedua, ini orang kaya. Orang kaya, 1 juta itu sama dia nggak ada apa-apanya. 1 juta itu nggak ada apa. Ini orang kaya banget gitu. Dia minjam ke kita. Kayaknya nggak percaya kita. Tapi memang ya kita melihat langsung kondisi dia. Memang bukan dia minjam itu dalam kondisi butuh. Tapi karena memang dia minjam itu dalam kondisi yang apa namanya? Insya Allah dia yakinlah kita. Yakin dia akan bayar itu. Nah, kira-kira ketika kita sudah punya keyakinan bahwa orang itu akan bayar, kita tetap berpikir nggak untuk ngasih nggak ya? Ngasih nggak ya? Pinjamin nggak ya? Akan berpikir nggak kita seperti itu? Nggak akan. Langsung nggak ada pikir-pikir lagi. Langsung ambil ATM. Nih, 1 juta. Kenapa? Karena kita yakin suatu saat atau nanti dalam waktu dekat dia pasti akan bayar. Paham? Itu manusia loh, antara kita dengan sesama manusia. Masa iya kita masih ada keraguan antara kita dengan Allah? Kan gak mungkin gitu. Jadi kalau kita bersedekah, kita meminjamkan uang kita kepada Allah. Kalau kita meminjamkan uang kita kepada teman tadi 1 juta, dikembalikan berapa? Kalau lebih berarti nanti gak boleh. Jadi haram kan? Ya atau tidak? Kita pinjamkan 1 juta, berarti dikembalikan berapa? 1 juta. Kalau dia membayarnya jadi 1.100.000, boleh atau tidak? Nggak boleh. 100-nya jadi haram, ya kan? Ya kita minjamkan 100, ya dia kembalikan harus kita minjamkan 1 juta, berarti dia harus bayar 1 juta. Tapi kalau Allah kita pinjamkan kepada Allah tadi 1.000, dibayar Allah berapa? Hah? Dibayar oleh Allah jadi 4.900.000. Boleh nggak lebih ini? Riba nih. Hah? Riba ini. Banyak banget nih ribanya. Boleh atau tidak? Boleh. Karena antara kita dengan Allah, kita transaksi sama Allah meminjamkan. Lalu dibayar oleh Allah dengan berlipat ganda. Berlebih-lebih-lebih. Sampai luar biasa. Lebihnya. Itulah kelebihan itu halal bagi kita untuk kita nikmati. Beda ketika kita minjamin ke orang 1 juta, ya dibayarin 1 juta, ya 1 juta. Ya memang seperti itu ketentuan syariatnya.
Nggak bisa kita bilang ya, nggak bisa. Memang gitu ketentuan syariatnya. Tapi kalau dengan Allah kita pinjamkan, ada jaminan kembali dan dikembalikannya itu tidak apa tadi? Tidak semisal dengan yang kita berikan. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah sedekah, ini ada hadis khusus ya. Diperuntukkan untuk para wanita. Ada momen tertentu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja Rasul itu bertemu dengan perkumpulan komunitas wanita. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, ini di hari raya ya, di hari raya Idul Fitri, Rasul datang kepada komunitas perkumpulan perempuan. Seraya berucap beliau, ya ma'syarun nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Kata Rasul SAW, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah kalian, wahai para perempuan. Jadi ada hadis khusus, memang Rasul menganjurkan perempuan-perempuan itu untuk memperbanyak sedekah. Karena ternyata sedekah itu bisa menghalangi mereka dari api neraka. Kebanyakan perempuan itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam penghuninya adalah perempuan. Nah, untuk terhalang dari masuknya seorang perempuan itu dari api neraka dengan dia memperbanyak sedekah. Baik. Nah, bagaimana dengan seorang istri? Apakah dia dibolehkan bersedekah dari hartanya sendiri tanpa izin suami? Boleh, tidak ada masalah. Harta dia kok. Harta dia kerja sebelum menikah dapat harta, atau harta warisan dari orang tuanya. Sebelum menikah dengan suaminya dia sudah punya harta warisan dari orang tuanya. Kemudian dia menikah. Nah, hartanya itu dia mau sedekahkan tanpa izin suami dulu. Boleh, tidak ada masalah. Ini yang pernah dilakukan oleh Maimunah. Salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau membebaskan hamba sahaya. Dia punya harta hamba sahaya, beliau bebaskan. Ini kan sedekah beliau. Tapi ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu. Namun Rasul SAW menganjurkan, kenapa kamu sedekahkan begitu saja? Kenapa tidak kamu sedekahkan kepada bibimu atau saudara-saudara terdekatmu, supaya pahalanya itu double. Satu, pahala sedekah, kedua ada pahala silaturahmi dengan keluarga, dengan saudara. Itu anjuran Rasulullah. Tapi Rasul tidak marah ketika itu. Hanya Rasul menganjurkan, kenapa disedekahkan begitu saja? Kamu kalau sedekah begitu saja dapat pahala sedekah tok. Tapi kamu tidak mendapatkan pahala silaturahmi dengan saudara. Tapi coba disedekahkan, dihadiahkan atau diberikan kepada saudara. Bibimu yang sedang butuh misalnya, ponakanmu atau siapa, saudaramu yang lain, berikan kepada mereka. Mungkin pahalanya akan lebih besar lagi gitu. Itu anjuran Rasulullah. Tapi hadis ini tidak menunjukkan Rasulullah melarang. Namun alangkah lebih baiknya kata para ulama, kalau kita punya harta kita sendiri sebagai istri, sebagai wanita, alangkah lebih baiknya nih kita tetap memberitahu kepada suami. Izin di sini hanya sekedar memberitahu kepada suami, Mas, saya kan ada uang nih yang kemarin sisa daripada begini begitu. Nah, saya rencananya mau berikan ini kepada adik perempuan saya. Jadi beritahu saja dalam bentuk ya izin atau apalah, bahasanya terserah. Menghormati. Jadi tujuannya itu adalah untuk penghormatan terhadap suami. Kita dalam bentuk penghormatan kita, bentuk pengagungan kita kepada suami, ya tatkala kita ingin bertindak pada harta kita sendiri, nah itu diberitahu suami sebagai penghormatan saja. Itulah yang pernah dilakukan oleh perempuan-perempuan orang-orang soleh terdahulu. Baik, seorang istri juga dibolehkan ya untuk bersedekah kepada suaminya. Sedekah kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kerabatnya. Nah ini
Sedekah yang paling baik yang dikeluarkan oleh wanita. Kepada siapa dia bersedekah? Kepada suaminya. Kepada siapa dia bersedekah? Kepada anak-anaknya. Tapi suami dan anak-anaknya ini bukan suami yang kerja ya. Tapi memang suaminya suami yang miskin. Kan pernah kita, kapan itu? Pertemuan yang keberapa gitu, pernah kita membahas bolehnya istri mengeluarkan zakat malnya, dia salurkan kepada siapa? Suaminya kan, masih ingat? Nah, itu boleh. Ya memang ada misalnya memang si perempuan ini atau si istrinya ini sebelum dia nikahi, memang istrinya kaya raya. Dan suaminya ini juga punya harta nikah. Ya namanya rizki kita kan nggak tahu, itu ketentuan Allah. Lalu suaminya jatuh bangkrut atau apa, habis harta suami ini. Tinggallah harta istri. Lalu kemudian istri karena hartanya banyak, dia wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya ini boleh dia salurkan kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Begitu juga halnya dengan sedekah. Boleh dia keluarkan sedekahnya itu dia berikan kepada suaminya. Berikan kepada anak-anaknya, boleh. Tapi bukan maksudnya pengamalan ini sekarang ya kita punya suami yang masih bekerja, supaya uangnya mutar-mutar di keluarganya doang, nggak keluar ke orang lain, dia berikan sedekah kepada suaminya. Dia berikan sedekah kepada anaknya. Supaya apa? Supaya uangnya itu mutar-mutar untuk ngakal-ngakalin doang. Ngakal-ngakalin doang. Jadi uangnya itu disedekahkan. Nah, yang penting ada kata sedekahnya. Ini ya Mas, sedekah saya ya Mas. Yang penting ada kata sedekahnya. Bukan itu maksud sedekah. Sedekah. Kalau itu maksudnya hadiah, betul. Gak apa-apa kan kita beri hadiah kepada suami walaupun dia kerja, tidak masalah. Kan memang ada anjurannya. Tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling menyayangi. Boleh kita kasih hadiah pada anak kita bungkusin kado. Kadang supaya spesial pemberian itu. Ada pemberian yang biasa kita berikan ke anak-anak. Anak-anak udah anggap biasa. Gimana caranya nih ya saya memberi ke anak tapi dia berkesan. Oh, bikin kado bagus bentuknya, kemudian diberikan. Itu hadiah, bukan sedekah. Hadiah. Begitu juga kepada suami misalnya, ada momen-momen yang kita sangat senang gitu kan. Kemudian kita ingin berikan hadiah kepada suami dalam bentuk yang spesial juga. Nah, itu kita berikan. Itu bukan sedekah, tapi itu adalah hadiah, sekedar hadiah. Baik. Berikutnya, seorang istri dibolehkan bersedekah dari makanan yang ada di rumah suaminya tanpa seizin suami jika tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap hubungan keduanya. Artinya yang dia sedekahkan itu adalah harta suaminya. Tapi yang dia sedekahkan dari harta suaminya itu adalah harta yang ringan, yang sepele. Makanan, misalnya dia punya beras 1 karung di rumah, dia sedekahkan 1 kilo, kan nggak pengaruh kan? Nggak pengaruh. Dia ambil 1 kilo, dia berikan kepada fakir miskin. Makanan yang punya suami, beras itu ya beras suaminya, karena suaminya yang beli gitu. Itu kan harta suami. Dia ambil 1 kilo, dia sedekahkan. Dan itu tanpa izin suaminya. Maka hukumnya boleh. Boleh, tidak ada masalah. Suaminya tadi pulang kerja bawa jeruk 1 kilo, bawa salak 1 kilo, bawa ke rumah nih, berarti itu harta suami. Ya anak, keluarga, istri boleh memakannya. Tapi kadang istri ngelihat ada tukang sampah di depan ngambil sampah, dia ambil jeruknya 2, dia ambil salaknya 2. Dia berikan kepada orang yang tadi sedang bersih-bersih depan rumahnya. Tanpa seizin suaminya. Boleh atau tidak? Boleh. Jadi harta suami itu boleh disedekahkan oleh istri selama itu tidak berdampak negatif terhadap hubungan keluarganya. Jadi suaminya punya uang simpanan di lemari, di celah baju, itu ada 10 juta. Diambilnya 2 juta, dia berikan kepada keluarganya. Keluarga si istri maksudnya. Diambil oleh istri 2 juta, terus tanpa sepengetahuan suaminya diambil 2 juta, dia berikan kepada saudaranya atau saudarinya dari si perempuan tadi ini, istrinya. Nah, ini boleh atau tidak?
Boleh itu tidak? Diambil 2 juta tanpa sepengetahuan suami tadi? Gak boleh. Kenapa? Nanti akan berdampak kepada hubungan keluarga. Ini suaminya akan nanya-nanya, tadi saya perasaan ini uang 10 juta. Kok tinggal 8 juta? Istrinya diam aja sambil senyum-senyum sendiri. Nanti ini bahaya ini. Bahaya sekali. Suaminya udah mengira ini, jangan-jangan istri saya ini yang nyuri nih. Padahal memang baik. Istrinya ngambil itu untuk kebaikan. Untuk disedekahkan lagi. Cuma itu harta yang bukan ringan gitu. 2 juta itu kalau kita cari seharian 2 harian juga sampai keringat darah pun nggak mungkin, susah gitu. Itu suami ya luar biasa dia mengumpulkannya atau apa gitu. Ya, dengan tenaga yang begitu udah capek lah dia. Kita ambil begitu saja tanpa pengetahuannya, itu akan berdampak terhadap hubungan keluarga. Maka haram bagi kita walaupun itu tujuannya baik, sedekah. Tapi caranya salah dan tidak dibenarkan. Baik para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah yang terakhir. Insyaallah masalah terakhir, yaitu masalah pentingnya yang berhubungan dengan jual beli ya bagi kaum wanita, terutama jual beli emas ini. Emas atau perak. Kalau jual beli yang biasa-biasa itu mungkin tidak terlalu berat lah hukumannya, tidak terlalu diatur sedemikian mungkin dalam syariat. Beli bawang, beli cabai, pergi ke pasar, beli makanan pokok, itu mungkin biasa kita menggunakan uang gitu. Dan itu dibolehkan dalam syariat. Nah, yang menjadi masalah adalah tatkala kita transaksinya dalam bentuk emas. Nah, di sini ada aturan-aturan yang diikat oleh syariat. Ketika kita ingin beli emas, itu ada ketentuannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi, masalan bi masalin, sawaan bi sawain, yadan bi yadin." Kalau kita ingin transaksi emas dengan emas, maka itu harus serupa. Serupa jenisnya, harus dengan timbangan yang serupa juga, dan dengan cara yadan bi yadin, tunai. Paham Ibu? Jadi tidak boleh kita tukar emas 2 gram dengan emas yang lain nilainya 3 gram. Kenapa nggak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena tidak sama, tidak serupa. Dia harus masalan bi masalin. Kalau 2 gram emas kita tukarkan juga dengan harus 2 gram. Ustadz, yang 2 gram ini cuma 18 karat. Ada 18 karat, Bu? Yang ini Ustadz, yang 2 gram ini dia 24 karat. Yang 3 gram ini cuma 18 karat Ustadz. Boleh atau tidak? Tetap tidak boleh. Walaupun kadar karatnya yang 3 gram ini jauh di bawah. Yang kalau mau 2 gram ya harus ditukarkan dengan 2 gram. Rugi dong saya Ustadz. Ya kalau rugi jangan ditukarkan emas dengan emas. Tapi jual dulu emasmu yang 2 gram tadi, yang 24 karat. Ada uangnya, dapat uang, baru beli yang 3 gram. Ribet banget Ustadz. Ya begitulah aturannya. Begitu aturannya. Kita hidup sebagai manusia makhluk Allah harus mau diatur. Jangan ikut aturan kita walaupun kita menganggap aturan kita itu lebih mudah, lebih simple menurut kita. Nah, begitu juga harus yadan biyadin. Apa maksud yadan biyadin ini? Dia harus kontan, harus tunai. Lalu berarti tidak boleh jual beli emas dengan cara yang tidak tunai, kredit. Begitu juga dengan cara beli di online. Nggak boleh. Kenapa? Walaupun kita tunai nih belinya. Kita beli tunai nih. Kita beli di suatu perusahaan yang jual beli emas. Kita transfer uangnya. Harganya misalnya 10 juta. Kita transfer nih 10 juta. Lalu kemudian diberikanlah emas senilai 10 gram. Nah, tapi kita belinya online. Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Karena emasnya tertahan kan di perjalanan. Di perjalanan itu emasnya tertahan. Padahal kalau kita bacakan hadisnya tadi itu harus tunai. Apa pengertian tunai? Langsung. Barternya itu langsung. Ini uangnya, ini emasnya. Gitu, langsung. Itu yang disebut dengan tunai.
bukan uang yang kita transfer tunai, tapi barangnya masih tertahan, tidak sampai langsung ke tangan kita. Uang sampai ke tangan mereka, uang kita, tapi barang mereka belum sampai ke tangan kita. Ustadz, terus bagaimana kalau kita dari daerah, belinya itu daerah yang lain, kota yang lain? Ya sudah, kalau begitu tunggu saja nanti safar lagi ke sana. Waduh, berat Ustadz safarnya, habis di ongkos. Ya sudah, kalau begitu ada nggak saudara yang di sana dekat? Oh ada. Udah titip aja ke saudara 10 juta, nanti minta saudara yang beli dengan tunai, emasnya disimpan. Kalau memang kita merasa aman, setelah itu ya emas itu dikirimkan kita. Kalau memang itu aman, ada jaminannya, kirimkan ke kita, tidak ada masalah. Itu yang lebih baik. Nah, ini perkara jual beli yang sesuai syariat yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian perhatian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa diambil, dan semoga Allah memberikan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Allah taala alam bisawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nggak ada masalah. Transaksi ibu dengan teman tadi sah, karena tidak ada yang cacat dari transaksi itu. Ibu dengan transaksi yang tunai langsung bertemu temannya. Adapun cara teman ibu mendapatkannya adalah cara yang tidak baik atau diharamkan, maka itu kesalahannya yang dipikul oleh dia, dan kita tidak memikul kesalahan dari dosa yang dia lakukan itu. Sama apakah emas itu dia dapatkan dari mencuri lalu dijual ke kita, boleh nggak kita? Boleh, nggak ada masalah. Kecuali kita tahu itu barang curian, barang panas misalnya, nah itu memang nggak boleh. Tapi kita nggak tahu sama sekali. Adapun tadi, Ustadz ini saya tahu nih, dia belinya dengan cara begini begitu, nggak syar'i lah. Ya itu tidak ada masalah. Itu ketentuan yang harusnya diikat antara dia dengan orang pertama. Adapun kita dengan orang tersebut, maka sah-sah saja. Selama transaksinya transaksi yang sesuai dengan syariat, maka insya Allah hasil jual belinya pun halal untuk kita pergunakan. Ya, Allah alam bisawab. Ya Bu. Iya. Ya, barakallahu fiik. Ya, sedekah itu tidak sebatas dengan uang, ya bisa diterjemahkan seperti itu. Jadi sedekah itu tidak hanya terbatas dengan uang, dengan apa aja, materi yang lain juga boleh disedekahkan. Materi yang lain apa yang kita punya yang bisa kita sedekahkan, sedekahkan. Ada orang yang dia punya ide-ide yang bagus. Ide-ide yang bagus, dia berkontribusi dengan idenya, dia sedekahkan ide-idenya. Ada orang yang tidak punya harta, yang juga tidak punya pendidikan, tapi dia punya tenaga. Bolehkah dia memberikan tenaganya, sedekahkan tenaganya kepada orang lain? Boleh, tidak ada masalah. Jadi orang bersedekah itu sesuai dengan kemampuannya. Apa yang saat ini dia mampu, apa yang saat ini dia punya, silahkan. Masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. Kelebihan yang dia miliki, berbagilah dengan yang lain. Apa sih kelebihannya masing-masing? Kita tahulah dan bisa mengukur diri kita. Kita dari segi mana bisa memperbanyak sedekah, kita bisa menolong orang lain, kita bisa bersedekah dengan kata-kata kita, dengan nasihat-nasihat kita. Bisa. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berbagi kepada yang lain. Ya Allah alam bisawab. Pernah dengar dari seseorang, contohnya kayak gini,
Iya, boleh. Boleh, tidak ada masalah. Betul. Tidak ada masalah. Enggak haram. Enggak haram. Jadi selama tidak ada kesepakatan di awal. Beda kalau dia minjam uang, saya pinjamkan 1 juta, nanti kamu bayarnya 1.100.000 ya. Ada kan seperti itu? Iya. Tapi jangan sampai harapan kita memberikan uang pinjaman 1 juta, harapan kita dalam hati walaupun tidak ada niat nih, tidak ada di akad di awal, tidak ada kesepakatan di awal, tapi hati kita berharap, saya berikan aja lah, ini kan ibu ini biasanya memberikan lebih nanti. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi hati kita tidak berharap, lisan kita juga tidak bersepakat di awal. Ya kita namanya membantu orang. Kan namanya minjam kan membantu orang. Bantu orang adalah ibadah. Ibadah yang memberikan, menghasilkan pahala buat kita. Itu niat awal kita. Ternyata nanti tatkala jatuh tempo pengembaliannya, dia bayar dengan 1 juta uang, lalu dia berikan beras 1 karung. 1 karung beras. Ini 1 karung beras ini haram atau tidak? Tidak, karena memang dia tidak ada kesepakatan di awal. Boleh, dan itu pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita bisa memberikan dengan semisal, dengan cara yang semisal, itu lebih baik ya Bu. Itu lebih baik supaya menjaga hati kita. Karena di awal kita memang meminjamkan itu tidak maksud untuk diberikan lebih gitu. Hati kita tidak bermaksud, lisan kita juga tidak pernah berucap, karena memang kita memberikan 1 juta, ini bentuk ibadah saya gitu. Ya jangan sampai kita kan paham. Ini orang dekat dengan kita atau tidak? Kalau orang dekat dengan kita tolak, dia tidak akan sakit hati karena orang yang biasa berteman dengan kita hari-hariannya, kita tahu kalau kita tolak, dia tidak akan sakit hati. Tolak setolak-tolaknya. Karena memang kita mau ibadah gitu. Kita saling membantu. Jangan sampai kita tolong-menolong itu ada unsur-unsur duniawinya gitu. Kita berteman jangan sampai ada unsur duniawinya. Cuma kalau ada orang melakukan itu, jangan kita katakan haram. Boleh saja dia terima, halal. Kalau kita dalam posisi itu, sebaiknya kita tolak. Kalau bisa menolaknya. Kecuali dalam bentuk yang pernah dibayarkan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika itu minjam kepada para sahabatnya 1 ekor sapi. Anggaplah 1 ekor sapi ya. 1 ekor sapi ini kan susah nanti dalam pembayarannya. Bentuknya, timbangannya, apanya. Nah, ketika Rasul SAW sudah mampu untuk membayarnya, Rasul perintahkan para sahabat, tolong carikan saya sapi yang seperti ini, begini, postur tubuhnya begini. Nah, saya akan membayarkan hutang saya kepada sahabat tersebut. Dicari oleh para sahabat begini, sana, nggak ketemu. Seperti sifat sapi yang disebutkan oleh Rasul tadi. Akhirnya sahabat ini bilang, ya Rasulullah, ada yang lebih bagus dari sapi itu. Gimana Rasulullah? Nah, nih, lihat nih. Sahabat menemukan sapi, tapi sapinya itu lebih bagus daripada sapi yang disifatkan oleh Rasul tadi. Kata Rasul SAW, ya sudah nggak ada masalah. Lalu kemudian sapi itu dibayarkan kepada sahabat yang meminjamkan tadi ini. Paham ini? Nah, sahabat ini bisa nolak atau tidak? Bisa dipotong ke ekornya. Saya Rasul, ekornya nggak kayak gini, terlalu gede ini. Nggak bisa, karena memang satu kesatuan yang nggak bisa ditolak lagi. Dan Rasul memberikan kelebihan itu karena memang Rasul sudah berusaha untuk mencari yang pas, yang persis seperti yang dipinjamkan, tapi Rasul sudah berusaha nggak ketemu. Kalau nanti dibayarkan pada postur sapi yang lebih rendah, berarti nanti kan ada hutang yang tersisa lagi. Berarti ya udah berikan yang lebih bagus. Nah, disinilah kata Rasul SAW mengatakan, sebaik-baik orang yang membayarkan hutang adalah orang yang melebihkannya. Nah, melebihkan di sini yang maksud dari Rasul SAW tadi, yang lebih baik, lebih bagus, itu sebaik-baik orang yang dalam membayar hutang. Kalau kita dalam posisi membayar hutang dan tidak ada kesepakatan, boleh kita melebihkannya, boleh, tidak ada masalah. Kalau nggak ada kesepakatannya.
Tapi kalau kita pada posisi yang meminjamkan, sebaiknya kita tidak mengambilnya, sebaiknya. Gitu. Paham, Bu? Posisi kita yang sekarang yang kita harus pelajari posisi kita. Kalau posisi kita sebagai peminjam itu apa tuh? Peminjam itu orang yang diberikan kan ya? Hah? Orang yang memberikan. Kalau orang yang memberikan berarti sebisa mungkin dia menolak. Tapi kalau dia orang yang menerima pinjaman, sebisa mungkin dia memberikan, membayar hutangnya itu dengan cara yang lebih baik lagi. Itu. Ya Allah alam bisawab. Hah? Ya, silakan, Bu. Ya. Kita ikut modal juga di dalam. Nah itu bahasanya bagi hasil gitu dong. Bagi hasil gitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Boleh, tidak ada masalah. Bagi hasil dalam usaha yang real ya, Bu. Usahanya real kan? Real sapi kan? Bagi hasil, nanti kalau ada keuntungannya, berarti keuntungannya itu yang dibagi. Cuma pertanyaannya, Ibu siap nggak bagi rugi juga? Pertanyaannya, yang tadi Ibu ikut menanam saham, misalnya titipkanlah 100 juta. Dapatnya 100 juta itu misalnya 10 ekor sapi. 10 ekor sapi berarti, ya kan? Misalnya gitu. Ternyata dari 10 ekor sapi itu mati sapi kita 2. Nah, berarti kan jangan sampai nanti sapi kita mati 2 ini yang menanggung kerugiannya itu adalah si pengelola. Kita pokoknya nggak mau tahu. Yang kami tahu itu hanya sekedar bagi hasil. Bagi rugi nggak mau bagi rugi. Itu boleh atau tidak? Nggak boleh. Itu nggak boleh. Bagi hasil yang dia dapatkan, bagi hasilnya itu haram hukumnya. Haram. Itu sama seperti dia sebenarnya minjamin uang, tapi nanti kembaliannya lebih ya gitu. Itu sama. Kalau dia siap bagi untung, bagi hasil, berarti dia juga harus siap bagi rugi. Karena namanya dalam usaha ini, dalam bisnis ini, nggak melulu untung. Bisa jadi rugi. Bisa jadi rugi. Nah, coba ditanyakan kepada yang nitipin tadi, siap nggak bagi rugi? Oh, siap Ustaz, siap, silahkan. Ada keuntungannya halal. Dia nitipkan uang 100 juta, kemudian tahun depannya jadi 200 juta, halal bagi dia itu uang. Nah, apa Ustaz melanjutkan? Kalau posisinya seperti ini, kan itu kerjasama banyak tuh. Ya. Ya tergantung di persentase aja, Bu. Jadi orang yang mengelola ini harus dia pintar ya. Dalam matematika, dalam semua hal lah. Dia harus pintar. Dia misalnya si A nitip cuma 5 juta. Yang si B nitip 200 juta. Kan beda-beda nih yang orang nitip sahamnya. Nah, itu dipresentasikan. 5 juta itu kira-kira 0,00, berapa persen gitu. Dari perhitungan usaha yang tadi misalnya terkumpul modalnya ini jadi 2M. Paham, Bu? Ini modalnya seluruh jadi 2M. Nah, kita ada yang 5 juta, teman kita ada yang 10 juta. Dia terima, pokoknya terima aja. Kemudian ada sebulan 2 juta, ada yang 100 juta, ada yang 200 juta. Nah, itu beda-beda bagi hasilnya. Beda-beda. Misalnya dari 2M tadi, tahun depannya menjadi 5M, ya kan? Berarti berapa keuntungannya? 3M kan? Tadi modalnya kan 2M nih. Cara berputar 1 tahun menjadi 5M. Berarti keuntungannya adalah 3M. 3M inilah dipresentasikan. Biasanya 5 juta ini
berapa persen sih dari 3 juta, dari 3M ini? Oh, kalau 5 juta itu sekitar 1%. Ya 1% dia dapatnya misalnya 200.000. Yang 10 juta berarti dapatnya 1 juta misalnya. Yang 100 juta berarti dapatnya 10 juta, misalnya begitu. Beda-beda dapatnya. Beda-beda. Enggak harus sama. Sesuai dengan modal yang dia titipkan. Sesuai modal yang dia titipkan. Enggak bisa sama. Enggak boleh disamakan. Kecuali sama-sama dalam bentuk ya modal yang dititipkan sama, semuanya 100 juta semua. Lalu kemudian ada pembagian yang tidak adil seperti tadi itu, kok sepulan doang yang dapat, saya kok nggak pernah dapat. Nah, itu berarti ada unsur kezoliman. Nah, yang melakukan ini haram hukumnya. Tapi kalau memang modal yang dititipkan itu berbeda-beda, masing-masing orang beda-beda modal yang dia titipkan, ada yang 5 juta kok hasilnya nggak ketemu, nggak pernah dapat. Ya mau, wah hasilnya bulan ini 5.000. Ya nggak kelihatan 5.000. Sama dia ditahan aja lah dulu, nanti aja lah. Ya kalau mau diterima 1 bulan 5.000 nggak ada masalah, silahkan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masih ada? Yang terakhir ya? Baik, silakan. Iya. Iya. Karena kalau pas kebetulan hujan kan sholat di rumah, Iya. dia kan sebagai imam. Terus saya ini niatnya makmum atau saya sholat sendirian, tapi dia belajar jadi imam atau gimana gitu? Umurnya berapa tahun tadi? 8 tahun. Anak ini berarti usianya sudah tamyiz ya. Sudah SD nih kan ya? Iya, Kelas 3. 8 tahun udah kelas 3 ya? Masya Allah. Baik, berarti dia udah usia tamyiz. Pertanyaan yang berikutnya, anak ini dalam sholat dia sudah tahu ya hukum-hukum gerakannya apa? Sudah. Sah dia jadi imam? Sah. Ibu niatnya jadi makmum? Sholatnya berjamaah? Iya, niatnya jadi makmum. Kecuali kalau umur anak ada yang 8 tahun, yang anaknya ini sholat aja masih main-main, gerak-gerak, noleh ke kiri, noleh ke kanan. Dia jadi imam baca Al-Fatihah, tapi dia ngelihat uminya di belakang. Nah, kalau kondisi anaknya seperti ini, ya hanya sekedar mengajarkan saja. Ibu tetap sholat, niatnya sholat sendiri aja. Nggak bisa dijadikan imam anak ini. Tapi kalau anaknya umur 8 tahun, dia sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini boleh, ini nggak boleh. Biasa kan umur segitu udah bisa. Anak umur 8 tahun itu, ini baik, ini nggak baik buat dia. Ini boleh, ini nggak boleh buat dia. Umur 8 tahun itu udah bisa membedakan itu. Kemudian lihat juga dari pelaksanaan sholatnya. Dia sholatnya benar atau tidak. Dia menguasai sholat itu atau tidak. Oh, dia sudah belajar Ustaz. Bacaan-bacaan sholatnya udah bagus, sholatnya tenang, sholatnya serius. Nah, orang anak yang seperti ini boleh untuk dijadikan imam kalau dia tidak sedang di masjid karena ada uzur. Ada uzur dia tidak di masjid sholatnya, dia sholat di rumah, lalu kemudian kita tunjuk dia jadi imam, maka boleh. Boleh, tidak ada masalah. Ustaz, tapi dia belum baligh. Baligh itu bukan syarat utama untuk jadi imam. Karena di zaman Rasul juga pernah ada anak kecil yang jadi imam, ada. Dia belum baligh. Ya, tapi tentunya dia harus menguasai fikih sholat tadi. Selama dia sudah menguasai fikih sholat, insya Allah dia sudah bisa diangkat untuk menjadi imam. Demikian, barakallahu fikunna. Semoga Allah SWT memberkahi kita, berikan kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.